Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feti Nurinda, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Surabaya. Pada kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi coaching supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Luciana. Baik, kita mulai untuk kegiatan coaching supervisi akademik ini. Assalamualaikum Bu Luciana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya panjenengan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Ibu, saya akan melakukan pra-observasi sebelum besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya beberapa poin kepada Ibu tentang hal apa yang akan panjenengan sampaikan ketika proses pembelajaran nanti. Seperti itu ya Ibu ya. Kita masuk di dalam sebuah pembelajaran, otomatis kita sudah menyiapkan dulu mulai dari TP, ATP gitu ya Ibu ya. Nah ini yang ingin saya ketahui adalah tujuan pembelajaran Ibu untuk pembelajaran informatika besok ya Ibu ya. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang saya rancang itu, peserta didik dapat memahami pemanfaatan perkakas teknologi untuk membuat laporan, presentasi, analisis data, dan interpretasi data. Itu. Baik, terima kasih. Kemudian area pengembangan apa yang ingin panjenengan kembangkan di dalam proses pembelajaran terutama untuk peserta didik? Untuk peserta didik sendiri, area yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan peserta didik dalam menganalisis suatu permasalahan, memecahkan suatu permasalahan tersebut, dan juga melatih kemandirian. Nah, di soalnya nanti akan saya berikan studi kasus untuk masing-masing kelompok. Baik, bagus sekali. Banyak hal yang ingin diselesaikan ya Ibu, mulai dari menganalisis, memecahkan, kemudian juga melatih kemandirian siswa di dalam menyelesaikan studi kasusnya. Nggih. Kemudian ada model pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Nanti model pembelajaran apa yang ingin panjenengan gunakan di dalam pembelajaran tersebut? Karena saya ingin peserta didik ini terlatih ya berpikir critical thinkingnya itu terlatih, saya menggunakan pembelajaran ini berbasis masalah pakai problem based learning. Oke, baik. Di dalam strategi pembelajaran yang dikembangkannya nanti akan seperti apa ketika menerapkan PBL di dalam proses pembelajaran? Nanti sih saat waktu pembelajaran itu kan saya merancang setiap kelompok itu memiliki kasus yang berbeda-beda. Nah, harapannya apa? Setiap kelompok bisa mengembangkan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi adanya perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, tujuannya apa di sini itu nanti akan mengembangkan menggunakan diferensiasi proses dan juga konten. Jadi harapannya nanti yang mereka hasilkan dari presentasinya, hasil karyanya itu nanti berbeda-beda nanti dari setiap kelompok tersebut. Nah, nanti di dalam pembelajaran itu saya menggunakan diferensiasi proses yang dimana nanti setiap proses penyelesaian permasalahan itu akan saya bantu sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Oh, baik. Berarti panjenengan di sini akan memetakan ya Bu ya, ada mulai bisa dari kesiapan belajar, dari minat, kemudian dari profil belajar. Dari ketiga ini aspek apa yang ingin panjenengan gunakan untuk memetakan? Kalau untuk memetakan, saya menggunakan kesiapan belajar peserta didik ya. Saya melihat kemampuan mereka dalam memahami materi. Nah, jadi pengelompokannya supaya lebih mudah, saya kelompokkan berdasarkan kemampuan. Sehingga nanti kelompok yang dirasa kemampuannya paling rendah, saya akan bisa lebih membantunya lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang berkemampuan tinggi. Oke, baik. Terima kasih Bu Luciana. Jawabannya sungguh luar biasa sekali. Selanjutnya, penilaian apa yang akan panjenengan gunakan di dalam proses pembelajaran? Untuk penilaiannya saya akan menggunakan penilaian unjuk kerja ya dari studi kasus yang diberikan itu bagaimana cara mereka menganalisis, menyelesaikan, langkah-langkah apa yang mereka lakukan, kemudian perkakas teknologi digital apa yang mereka gunakan dan juga bagaimana mereka mempresentasikan itu nanti
akan dilihat dari unjuk kerjanya. Berarti dengan unjuk kerja itu bisa kita mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan ya Ibu. Selanjutnya sasarannya nanti kelas berapa ya Ibu? Untuk pembelajaran ini nanti sasarannya kelas 9B. Oke. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan kira-kira? Minggu depan. Minggu depan. Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Ya, Jadi tanggal 20 ya Ibu 20 ya. November Oke, siap. 2024. Di jam ke berapa? Nanti Jam ke 1, 2. 1, 2, 3. Baik Bu Luciana, saya sudah mendapatkan beberapa poin yang panjenengan sampaikan untuk proses pembelajaran di tanggal 20 nanti. Semoga nanti ketika observasi tidak ada kendala, semua berjalan dengan lancar, panjenengan juga bisa tampil secara prima dan optimal gitu ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Sekian pra observasi kita nanti bertemu lagi di ketika tahap observasi. Seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih banyak Bu Luciana. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Ya baik, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas minta tolong dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, adakah anak-anak yang masih belum siap untuk belajar? Sudah siap? Kalau siap, acungkan jempolnya. Siap belajar? Oke, berarti sudah siap belajar semuanya. Kalau sudah siap belajar semuanya, Ibu ini dulu ya, cek kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Oke, alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang pemanfaatan perkakas teknologi digital, mau cek dulu konsentrasinya. Tepuk satu. Masih belum konsentrasi. Tepuk dua. Satu. Tepuk tiga. Tepuk dua. Satu. Dua. Tepuk tiga. Dua. Satu. Tiga. Tepuk dua. Satu. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Hari ini kita akan belajar pemanfaatan perkakas teknologi digital. Ada yang tahu teknologi digital itu apa saja? Handphone, terus komputer, laptop, PC. Oke, berarti sudah dekat sekali dengan yang namanya teknologi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan menggunakan perkakas teknologi itu untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data. Sudah tahu ya apa itu data? Sudah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan berbagai platform yang lalu sudah kita bahas ya. Nah, kita juga menggunakan banyak aplikasi. Ada aplikasi apa saja? Excel, terus PowerPoint, Word. Nah, semua itu bisa digunakan untuk membantu kita membuat laporan. Nah, nanti kita akan belajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah.
Jadi nanti akan diberikan kasus di setiap kelompok yang nantinya akan kalian selesaikan bersama dengan kelompoknya. Nah, nanti alurnya kalian ada diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan dan ada kuis individu. Bagaimana ya teknologi digital dapat mempermudah proses pembuatan laporan? Kira-kira ada yang tahu bagaimana? Bagaimana, Mbak? Menjadi media dalam proses pembuatan laporan. Ulangi. Menjadi media untuk mempermudah proses pembuatan laporan. Menjadi media untuk mempermudah proses pembuatan laporan. Bagaimana yang lainnya? Nah, setuju ya? Nah, kira-kira apa saja perkakas teknologi digital yang biasa digunakan untuk membuat presentasi yang menarik? PowerPoint, Canva, terus slide. Oke, slide share, slideshow boleh. Nah, bagaimana sih teknologi digital dapat membantu dalam analisis data dan interpretasi data yang kompleks? Kira-kira bagaimana? Menggunakan Excel. Terus bayangkan nih, kalian ini sekarang kan ada di era zamannya teknologi. Tetapi kalian harus membuat laporan dengan cara manual. Kemudian kalian juga harus menghitungnya secara manual dengan mesin ketik, ngetiknya, kemudian menghitungnya dengan pensil, kemudian kalian gambar tabelnya menggunakan penggaris, menggunakan pensil. Bayangkan, kalau kalian membayangkan itu betapa susah ya, susah, sulit, terus apa lagi? Ribet, terus apa lagi? Lama. Nah, kita butuh yang efisien. Nah, bagaimana caranya kita bisa efisien untuk mengerjakan suatu laporan? Berarti dengan cara kita memanfaatkan teknologi. Oke, misalkan nih Memlusi mengadakan suatu bazar yang besar, dihadiri oleh puluhan sekolah di kota Surabaya. Nah, Memlusi adalah bendaharanya. Kemudian setiap sekolah ini memberikan uang pendaftarannya kepada Memlusi. Apa yang Memlusi lakukan? Mendata. Terus apanya yang dihitung? Dananya, jumlahnya, terus pengeluaran, pemasukan. Nah, itu semua nanti menggunakan apa menghitungnya? Excel. Lah, Memlusi selain menjadi bendahara menerima keuangan, misalkan ya, Memlusi juga harus membuat laporannya setelah acara itu selesai. Apakah Memlusi akan memberikan laporan bertuliskan tangan? Tidak. Berarti Memlusi harus menggunakan apa? Boleh menggunakan Microsoft Word. Terus apa lagi? WPS, Office. Nah, Memlusi ini pengennya di-share ke semuanya. Berarti pakai apa? Pakai PDF bisa nanti share-nya. Nah, bisa ya, ada gambaran ya. Nah, nanti ini kalian akan membahas kasus yang serupa. Sebelumnya silakan kalian duduk bersama dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi di hari kemarin. Silakan, ayo. Kursinya boleh di bawah. Kursinya boleh di bawah.
Sudah duduk dengan teman kelompoknya? Ini bagian depan ini enggak ada yang nempati. Sini Mas. Sini depan enggak apa-apa. Depan. Anissa di mana? Oh ya. Kamu kelompoknya mana? Sambil kalian berkelompok, Mem Lucy bagikan lembar kerja peserta didiknya. Sudah siap kelompoknya? Pas ya, lengkap. Lengkap kelompoknya? Ya. Ya, satu kelompok nanti satu pekerjaan. Mbak minta tolong. Ada yang belum dapat kelompoknya? Belakang sudah dapat semua? Sudah ya. Dalam berdiskusi ini nanti kita berdiskusi selama 30 menit. Kalau sebelum 30 menit sudah selesai, boleh maju untuk presentasi. Nah, waktu maksimalnya 30 menit. Nah, di lembar kerja yang telah diterima, di situ ada kasus yang harus kalian selesaikan. Setiap kelompok kasusnya berbeda-beda. Harapannya apa? Kalian dapat berdiskusi dengan baik dengan teman kelompoknya sesuai dengan ide-ide masing-masing kelompok. Misalkan ada yang sama, tetapi cara pengerjaannya berbeda, boleh, karena membuat laporan masing-masing orang bisa berbeda. Nah, pada intinya nanti hasil akhirnya sama. Ada 4 studi kasus di lembar kerja itu. Jadi ada 4 tipe, yang setiap kelompok ada 1 kasus yang harus diselesaikan. Silakan dibaca dengan cermat, dan apabila ada yang mau ditanyakan boleh bertanya, atau mungkin belum mahir dalam mengoperasikan komputer, boleh minta bantuan Mem Lucy. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tepuk 1, tepuk 2. Oke, silakan dimulai belajar kelompoknya, berdiskusinya dimulai dari sekarang. Kenapa lupa dengan kelompok berapa gitu ya? Mem bacakan ya, kelompok 1.
Kelompok 1 kelompoknya Aswin, kelompok 2 Sanji, kelompok 3 Reksar, kelompok 4 Sylvester Darmana, kelompok 5 Gaisan, kelompok 6 Anissa, kelompok 7 Selma, kelompok 8 Lupna, kelompok 9 Sapta, kelompok 10 Alia, kelompok 11 Disya. Ya. Langsung boleh dimanfaatkan komputernya. Ya, boleh langsung dimanfaatkan komputernya. Kita kan disuruh nulis kayak pengarah sama masukannya juga kan? Ya, betul. Berarti kita buat ini semuanya kita buat juga Iya. semuanya. Ya, nanti dipisahkan pemasukan, pengeluaran Kayak gitu, ya. Terus ini kan dibilangkan pada bulan Desember. Ini kan sedangkan pemasukan Desember belum ada, kita masukin juga. Iya, dimasukkan lagi 300.000 di bulan Desember. Nanti jadinya hasil akhirnya berapa gitu. Ya. Ini ngerjain ini dua komputer. Satu aja. Satu kelompok satu aja ya pekerjaannya. Mau naik, berarti ini kan berarti yang kita cari itu nanti kan setelah ini dihitung berarti ini hitung totalnya juga. Iya, sampai kamu menemukan apa yang diminta. Di sini apa yang diminta? Grafik ini Pertanyaannya apa? berapa dana uangnya mereka tuh kita nggak buat beli ini apa namanya Apakah keuangan kelasnya itu masih cukup untuk mendekorasi kelas? Nah, kamu tahu uangnya cukup atau tidak dari mana? dari ngitung ininya. Iya, dihitung itu. Terus setelah dapat, Kita bikin grafis visualisasi. iya betul. Laporan keuangannya itu berarti dari Word. Iya betul. Jadi nama kelompok presentasinya boleh pakai Canva boleh. Oke. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Mem, ini berarti kan ini kan nanti kita tulis ulang di Excelnya. Iya. Pisahkan nanti antara. Pisahkan. Iya kan harus dipisahkan ini. Berarti tetap persis kayak gini nggak apa-apa? Boleh. Nanti bagaimana kamu mendapatkan hasil akhirnya. Nah sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Terima kasih. Bisa? Bisa, Mem. Nanti laporannya mau dibuat dalam bentuk apa? Ini kan disuruh membuat laporan. Berarti kamu nanti pakai apa? Perkakas teknologi apa? Pakai Word berarti. Pakai Word. Terus habis itu untuk presentasinya? Oh, ya. Oh. Ini presentasi dari tingkat presentasi dari laporannya ini. Iya. Jadi kalau misal pakai Canva gitu bisa. Boleh, pakai Canva juga boleh. Nanti dibuat sekaligus Canva-nya buat presentasi di depan ya. Oh, jadi Canva-nya ditampilkan tuh. Iya, nanti linknya aja dikirim di grup kelas ya. Tabelnya harus ada judulnya, Mem. Boleh diberi judul. Kalau nggak diberi judul nggak apa-apa, Mem. Diberi judul lah. Laporan kan pasti ada judulnya. Dipindah ke Word. Kenapa? Wordnya nanti baru dikasih judul. Boleh, gitu juga boleh. Kenapa? Presentasinya boleh, pakai Canva boleh. Kamu buat PowerPoint manual boleh. Nanti hasilnya dikirim di link pengumpulan itu atau kirim di link grup kelas itu, grup informatika ya. Boleh.
Bagaimana ini kelompok belakang bisa? Ya. Kenapa ada masalah? Kok gak bisa, Mas? Loh. Oh, harus pakai yang Pakai Microsoft Excel. Bukan yang ini kan? yang ini ya, Mas? Yang itu. Ya, pakai Nah, itu ya. boleh. Manfaatkan yang bisa. Manfaatkan. Kebuka banyak kayaknya. Kamu buka berapa ini sampai berkali-kali ini? Coba. Ya, kamu gimana caranya bisa membuat laporan? Pakai apa kira-kira kalau membuat laporan? Alat penjelasannya nggak usah dikasih. Penjelasan apa? Ini. Ya, alasannya berarti nanti di laporannya. Oh. Ya. Berarti bikin laporan di Word juga. Iya. Iya, ngitungnya pakai Excel boleh. Ngitungnya boleh pakai Excel ya. Menghitungnya boleh menggunakan Excel. Berarti ini maksudnya tuh dari 1 minggu ini apakah mencapai 5 juta gitu ya? Iya, betul. Nah, taunya di mana? Nanti kalau 50 kilo harga satuannya 60.000 berarti berapa? Nah, kamu pakai cara apa Berarti nanti di sini? per kilo 50 atau per kilo? Per kilonya kan 60.000. Oh, per kilo 60. Berarti kalau 50 kilo nanti berapa? Berarti harus ada apa di sini? Oh iya. Apa? Nggak tahu. Tambahan tabelnya. Nah, jadi buat tabelnya di sini selain ini ada tambahan lagi. Masukin itunya apa? Total harga, ya kan? Oh. 50 dikalikan 60.000 nanti berapa? Kan bisa pakai rumus. Nah, silakan boleh ditulis. Bisa?
Ya boleh. Ya kan? Kenapa? Kan ada keterangannya terdapat tambahan biaya konsumsi, ini dimasukin tabel atau gimana, Mem? Soalnya Berarti kalau tambahan kira-kira dimasukin apa enggak ya? dimasukin, Mem. Nah, dimasukin. Berarti nanti ditambahkan di situ ada biaya konsumsi. Selain ini ada biaya konsumsi lagi 500.000. Itu dikasih keterangan di mana, Mem? Di bawahnya boleh di sini. Ya, Mem. Ya kan? Berarti benar ya, Mem. Ini ada 3 kolom gitu. Jadi Mana? ada tanggal, uraian, kategori, jumlah sama saldo akhir. Ya, betul. Apa? Kenapa? Jadi 500 lagi, Mem. Itu pakai rumus. 500.000, Mem. Bukan, Mem. Dari sininya. Enggak, Mem, langsung, Mem. Belum ada rumus, Mem. 500. 500 terus sama pisau. Jangan pakai titik-titik coba. Koma ya. Enggak usah, langsung. Langsung 1 2 3. sama aja. Enggak ini loh, aman nih loh, enggak usah ada titik. Berarti Yang lainnya juga enggak usah pakai titik. 50.000 itu. 50. Iya. 500.000. Tadi udah benar. yang bener mau sih, ini 5 juta ini. 500.000. Kan ini nanti papat iki lho, Pak. Ini 5 gini. Ayo berapa nolnya 500.000 itu? Lupa mau bener. Betul. Hapus. Kelek-kelek. Jadi apa? Elek, Pak. Deh, ya kemana? Bacanya pusing. Ya Ini biru ini. Loh, Udah ya, bisa ya? berarti kan kurang di RP-nya harus dijadiin Boleh. Oh, nggak bisa, Bang. Pakai ini. Ini tadi bisa. Ini account. Udah, tadi udah dirubah ini. Sudah, Bang. Sudah pakai accounting. si asik sabar kan Kalau misal mau pakai rumus itu gimana? Nah, 50.000. Salah. Nah, ini 500.000. Kamu mau pakai rumus apa? 500 Pakai ini, Mem, buat ngitung pengeluaran juga dan pemasukan. Oh iya, Mem. Ini kenapa kok bisa masih dolar di sini? Soalnya tadi masih Ini masih, nah harus tadi saya dirubah ganti ke Indonesia. iya betul.
dirubah dulu Iya. ini. Kalau sudah dirubah jadi apa? Jadi rupiah. Jadi rupiah. Kalau misal mem kan ini sudah ada 3 juta kan. Kemudian saya jumlahkan dengan pengeluaran yang di sini gimana? Ya ini sama harganya berapa nanti di sini jumlahnya kan di hasil akhirnya. Di bawah-bawah tadi mem. Itu mem tadi mem. Coba cari ya. Iya mem. Ada yang sudah selesai? Bebas. Isinya apa aja, Mem? Ya menjelaskan itu bagaimana kamu presentasi laporan Judulnya keuangan gimana, Mem? Laporan keuangan. sesuai dengan kasusnya. Apa yang mau dilaporkan? Berarti kalau laporan keuangan apa yang mau dilaporkan? Hasil dari keuangan kamu itu yang pakai tabel. Ya. Bisa? Coba lihat ini. Cara mengerjakannya pakai apa? Jadi saya belum nyoba pakai ini, pakai rumus-rumusnya. Saya ngitung manual, hitung sendiri. Jadi kan yang pemasukan sebelah kiri terus saldo juga. Ya ini aja ditambahkan sini sama dengan bawahnya sini di bawahnya 10 juta sama dengan. Kalau mau menghitung total pakai rumus apa? Ya benar pakai sum. Berarti sum terus apa? Kurung nih blok sampai sini. Ya enter. Ini coba 0 diberi tanda 0 ini. Yang enggak ada nilainya diberi 0. Bawahnya lagi. Boleh geser sebentar? Ini ya saldo akhirnya ya. Ini saldo akhir apa saldo dari pemasukan ini? Oh itu dari pemasukan, dari total pemasukan. Dari pemasukan sum diketik sum kurung buka kurung tutup enter. Coba kalau yang ini klik lagi sum kurung buka enter. Kok nggak bisa ya? Oh yes, gini aja nggak apa-apa.
Ya, boleh. Nanti dijelaskan saja, berarti untuk menentukan jumlah saldo akhirnya menggunakan rumus apa? Menggunakan SAM. Ini belum ditulis ini. Aman? Bisa? Nah. Akan dituliskan. Kalau itu pakai apa? Kan ini harga satuan, ini harga kuantitas kan? Berarti diapakan? Kalau misal nih, Mem beli 1 roti 3.000. Kalau Mem beli 2 roti, kenapa kamu dapat 6.000? 2 kali 3.000. Nah, berarti kan ini 50 kali 60.000. Kilogramnya dimasukkan di sini aja. Nah, kurung buka kilogram. Buat pengeluaran gimana? Ini berarti sama dengan tulis dikali, pakai tanda apa kalau kali? Bintang. Sama dengan enter. Nah, benar enggak 50.000 kali ini hasilnya 3 juta? Tinggal aja kamu ditarik. Nah, nanti jelaskan seperti itu. Oh, ini masih ada kilogramnya. Nah, gitu ya. Bisa ya. Nah, ini diganti ya. Ya terus sampai tabelnya Enggak usah. Nah, ini aja. Ya. Kalau ini pengeluaran, kalau pengeluaran berarti masuk apa? Kalau pengeluaran kan beda lagi nanti. Berarti harus dipisahkan ini. Kalau ini pemasukan ya. Kalau pengeluaran berarti ini kan nanti dikurangi sama ini ya. Jadi pisahkan aja tabelnya. Mana tadi kertasnya?
total pemasukan. Nah, kalau ini total pengeluaran. Berarti kalau ini masuk ongkosnya dihapus dulu ini. Ini ada pengeluaran tidak? Nggak ada, berarti di nol. Nah, kalau ini ada totalnya berarti sama dengan ini dikali jadi nanti tahu total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa. Bisa ya, hanya misalkan ini berarti dihapus dulu. Ya, ayo apa? Aduh, bentar. Nah, setelah udah gini, kalau udah gini, apa ya? Dibuat grafik, diapakan? Berarti ke Word. Kok ke Word? Kalau buat grafik kemarin gimana caranya? Saling. Ini kan diapakan ini? Saling. Ini. Nah, terus cari mana? Insert. Ya. Terserah mana. Ya, boleh, bebas. Selesai? Laporannya kenapa? Ya kamu kira-kira mau pakai apa gitu. Nah, ya kalau mau memberikan laporan itu mau memberikan laporan dengan apa? Boleh. Berarti ya dipindah di Word. Jadinya gimana laporannya? Judulnya apa? Ya. Itu loh, Ren. Ini. Total yang buat nonton itu apa? Sum. Ya, SUM. Sama dengan ya. Sudah selesai? Yang ini cara nulis ini gimana, Mem? Sudah? Mau tanya? Bentar ya, tunggu ya. Apa? Jangan batang. Mau ngitung saldo akhir. Mau ngitung apa? Saldo akhir. Ini kan belum saldo akhir. Ya pisahkan dulu pengeluaran sama pemasukan. Pemasukan berarti pilih yang pemasukan mana aja. Ini berarti pemasukan ini kan, ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu yang pemasukan. Yang pengeluaran sini sama dengan ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu. Baru nanti tahu pemasukan dikurangi. Iya. Iki lo 2 garis, no. Garis 2. Yang dilihat harga totalnya. Le, sik ta, iki Ditambah. sik. Ya itu pemasukan ditambah. Ya semuanya yang pemasukan jenisnya ditambahkan.
Kelompoknya Dharma sudah selesai? Ya, sudah. Siapa yang sudah? Kenapa? Nggak bisa WhatsApp-nya? Nggak bisa ngirim Excel-nya? Tadi sam ya, sama dengan sama dengan samnya besar. Borong buka. Borong tutup. Angkat. Salah ulangi. Hapus dulu. Sama dengan sudah. Mana sama dengannya belum keluar? Ini kurangi. Nah, kira-kira mau mencapai target apa enggak itu? Ini mencapai target kira-kira dari hari ke-1 sampai hari ke-7 dia mencapai nggak sampai akhirnya itu 5 juta. Bentar, aku jelaskan apa kok tidak. Ini aja ya foto. Pemasukannya tiket itu 3.800.000. Semua 7.900.000 sudah. Ya boleh. Mana ini tabel kamu dari ngitungnya mana? Oh, belum dimasukkan. Nah, masukkan di sini. Foto aja taruh sini ya. Paham ya? Nah, dah. Di foto ya itu ya. Udah selesai ya? Banyak yang sudah selesai.
Waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Berarti saatnya kita melakukan presentasi. Silakan kelompok berapa belakang? Kelompok berapa? Kelompok 5. Ayo sudah. Dikirim aja linknya. Linknya dikirim ke grup ya. Sudah selesai kok. Belum disimpan buat apa? Sudah ya? Ini kan yang dipresentasikan ini dulu. Apa? Kurang apa? Kurang belum masukin ini. Lah ini dimasukkan ini sama Gaisan. Sudah ya? Gaisan sudah? 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 Belum, Beb. Kurang apa? Kurang laporan analisis soal tabel. Tabel ini. Ya ini tinggal difoto aja. Foto ini. Itu kalau laporan keuangan udah tabelnya itu. Iya. Oke, kelompoknya siapa dulu? Gaisan apa kelompoknya ini? Siapa, Sanji? Yang kedua. Silakan dikirim linknya di grup informatika. Ayo siapa yang ngirim? Nanti laporannya Iya. Linknya kirim ke mem. Sabar, Beb. Hmm? Sabar, Beb. Biar tak buka dulu di sini ya. Apa? Kenapa? Sudah ngirim? Di grup informatika mana belum masuk? Kenapa? Enggak usah. Di ini. Nah, ini sudah ada yang mengumpulkan. Ya, link aja. Yang pakai Canva boleh pakai link ya. Linknya dikirim di grup informatika. Silakan boleh maju kelompoknya. Dua saja. Oke, silakan. Oh, page 2 aja. Ya. Mau tanya ya. Silakan, harap didengarkan ya temannya yang mau presentasi.
Ini temannya ada yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Kelihatan? Dah, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk laporan untuk kasus laporan keuangan yang kami buat. Kami membuat laporan keuangan dari LDKS OSIS Negeri Surabaya yang tanggal 5 sampai tanggal 6 November 2024. Di sini kami awalnya menggunakan aplikasi Excel. Kami awal-awal membuat baris tanggal dulu, lalu keterangan pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Untuk pentotalan pemasukan ini kami menggunakan rumus sum, pengeluaran juga, saldo juga. Jadi semuanya kami menggunakan rumus sum untuk penjumlahannya pada Excel. Lalu untuk pembuatan laporan ini kami menggunakan Canva dari Excel kami ekspor menjadi file PDF, lalu kami masukkan di Canva ini. Seperti itu untuk pembuatan laporan keuangannya. Ini semuanya pakai rumus SAM? Iya, pakai rumus ini SAM. yang pakai rumus SAM? Iya. Ini juga. gimana? Semuanya juga. Jadi untuk pemasukan gitu. kami pakai SAM, Ya. pakai SAM, saldo ini kami hitung sendiri. Oh gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup jelas? Laporannya dikirim di Google Drive-nya ya. Oke, silakan boleh duduk, kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan boleh duduk. Untuk kelompok berikutnya sudah dikirim? Sudah dikirim? Sorry. Untuk kelompok berikutnya sudah dikirim? Kelompoknya Juan, silakan boleh maju. Yang mau berbicara siapa? Bareng. Ini belum dinyalakan. Nyalakannya lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami mendapatkan studi kasus mengenai toko sembako sejahtera. Kami diberikan laporan keuangannya dan kami ditanyakan pendapat mengenai apakah toko tersebut bisa mencapai saldo akhir minimal 5 juta pada akhir minggu nanti. Dan ini adalah hasil analisis kami. Sebelumnya anggota kelompok kami terdiri dari Sanji, Juan, sama Gracio. Kemudian ini adalah tabel laporan keuangan toko sembako sejahtera waktu minggu pertama November 2024, mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 6. Kemudian ada rumusan masalahnya. Di sini ditanyakan, toko ingin mencapai saldo akhir minimal 5 juta pada akhir minggu. Dari data di atas terdapat tambahan pembelian juga. Lalu apakah nantinya di akhir minggu atau tanggal 7 November saldo toko tersebut bisa mencapai 5 juta? Jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah laporan keuangan lengkap yang sudah kami buat. Mulai dari laporan keuangan yang pertama hingga ada sisa saldo 2,5 juta, kemudian ada pemasukan tambahan lagi hingga total saldo akhir toko sembako sejahtera pada tanggal 7 November adalah 4.080.000. Selanjutnya. Lanjut. Jadi jawaban akhir kami adalah kesimpulannya, toko sembako sejahtera tidak bisa mencapai targetnya, yaitu mencapai 5 juta pada akhir minggu atau pada tanggal 7 November.
Kenapa kok tidak bisa mencapai saldo akhir? Kenapa tadi? Gak sampai 5 juta. Berapa saldo akhirnya tadi? 4.080.000. Oke. Sekian, ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jadi Boleh ditutup. cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan boleh duduk. Oke, sesi presentasi sudah selesai. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah maju. Nah, kira-kira apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kalian ini? Dapat menggunakan rumus, terus memecahkan masalah, menggunakan Excel, terus apa lagi? Membuat laporan keuangan, terus membuat grafik dari suatu tabel. Nah, kesimpulannya, pemanfaatan perkakas teknologi digital sangat penting dalam mempermudah proses pembuatan laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh berbagai alat tersebut, kita dapat bekerja lebih efektif. Bayangkan tadi kalau kalian saya suruh ngitung pakai tangan manual, bagaimana? Pasti belum selesai. Nah, saat ini kita akan melakukan kuis mandiri. Nah, untuk kuis mandirinya silakan bisa join ke Quizizz dengan kodenya 931053. Baru Bona yang masuk, Lupna. Ya, yang lainnya. Halo. Hai. Ya, jangan ada bisik-bisik tetangga ya. Sudah join? 4, 5, baru 5 peserta. 6. Yang tidak bisa komputernya boleh pakai handphonenya. Ya, kuisnya hari ini. Iya, di link ini di depan ini loh. Oke, dimulai ya. Kakak.
ada yang sampai soal nomor 4. Wow, cepat sekali. Waktunya 1 menit lagi. Ya, ternyata sudah keluar juaranya. Kira-kira siapa ya? Nah, kita lihat juara satunya Aslin, 2 Sabta, 3 Sylvester Dharma. Nah, beri tepuk tangan buat teman-temannya yang hebat. Oke, kita sudah selesai melakukan serangkaian presentasi dari teman-temannya tadi. Juga sudah sudah dipresentasikan. Nah, untuk hari ini apakah ada yang ditanyakan? Dari proses tadi tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, yakin? Sudah paham betul? Nah, kalau gitu sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimanakah perasaan kalian pada hari ini? Jika kalian merasa kalian oke, kalian senang, kalian ucapkan yes, angkat jempolnya. Jika kalian tidak suka ataupun kalian merasa tidak senang, katakan no dan turunkan jempolnya. Bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Yes. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas dampak sosial informatika. Bisa dipelajari dulu di rumah, dibaca dulu bukunya. Tepuk 1, tepuk 2. Ternyata sampai di akhir masih semangatnya membara. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga sehat selalu. Mem Lucy akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya silakan nanti setelah saya tutup silakan berdoa ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini dan semangatnya kita semua luar biasa. Mem Lucy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas ditutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih, Mem. Ya, terima kasih. Silakan anak-anak boleh merapikan bangkunya dan keluar dari lab komputer. Jangan lupa dimatikan ya komputernya. Di-close semua programnya. Nggak bisa mati ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Luciana, kemarin kita sudah melakukan observasi ketika panjenengan pembelajaran di kelas. Okay. Saya sudah melihat bagaimana panjenengan kemarin menyampaikan materi pembelajaran dan mengajak siswa itu untuk komunikatif. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana refleksi pembelajaran menurut panjenengan selama kemarin pembelajaran itu berlangsung? Baik, kalau dari saya sendiri secara teknis yang menjadi kendala waktu di lab komputer itu menjadikan refleksi lagi untuk kedepannya supaya lebih dipersiapkan lagi. Jadi kemarin itu koneksi internet itu kurang bagus sehingga peserta didik harus menggunakan bantuan handphonenya. Ketika saya mengirimkan link, jadi ada dua, selain mereka memanfaatkan komputer, mereka harus memanfaatkan HP-nya untuk pembelajaran. Kemudian kalau dari segi aktivitas pembelajaran, kasusnya mungkin lebih saya turunkan tingkatannya karena mereka kehabisan waktu ketika diskusi, jadi hanya beberapa kelompok saja yang menyelesaikan permasalahan itu. Oke, baik. Di sini panjenengan mengalami kendala Ibu di dalam proses pembelajaran karena memang jaringan di tempat kita kan naik turun Bu. Nah, di sini kira-kira ketika Ibu mengalami hal seperti itu, ada tidak strategi yang tiba-tiba muncul yang panjenengan akhirnya saya harus berbuat seperti ini ketika mengatasi permasalahan seperti ini? Ya, seperti kemarin itu yang awalnya direncanakan anak-anak itu scan barcode langsung ke komputer supaya bisa mengakses WA web gitu ya, itu kan tidak bisa, sehingga mereka harus menggunakan handphonenya untuk mengakses WhatsApp-nya sendiri supaya tahu linknya yang saya kirimkan untuk mengerjakan soal mandirinya, kemudian mengirimkan hasil presentasi yang mereka buat dari Canva, itu linknya dikirimkan melalui link WhatsApp grup informatika gitu. Saya lihat kemarin panjenengan sudah luar biasa sekali Ibu mengatasi permasalahan tanpa gugup, tetap ceria, tetap semangat gitu sampai akhirnya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang panjenengan inginkan. Strategi pembelajaran yang diterapkan kemarin kan menggunakan strategi dengan PBL dengan model pembelajarannya PBL. Nah, di sini apakah model pembelajaran PBL ini sudah terlaksana dengan baik atau ada hal yang belum terlaksana atau bagaimana kalau menurut panjenengan? Kalau menurut saya pribadi dari sintaksnya sudah dilakukan semua. Nah, itu tadi di pengorganisir masalahnya itu saya yang menganggap ini siswa saya bisa. Ternyata ada beberapa siswa yang tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu belum bisa mengerjakan dengan sempurna. Jadi untuk kedepannya ya saya perlu memperhatikan lagi kemampuan dari peserta didik. Gitu. Baik, terima kasih Bu Lucy. Memang kemarin kalau saya amati panjenengan sudah melakukan di kegiatan pembuka itu dengan adanya doa, kemudian presensi, kemudian ice breaking, mengajak anak-anak menyampaikan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya sudah panjenengan laksanakan dengan baik. Kemudian juga saya lihat panjenengan juga sudah aktif untuk membangun semangat anak-anak ketika berdiskusi, memberikan permasalahan-permasalahan yang insya Allah setiap kelompok berbeda ya kemarin, jadi ada beragam permasalahan yang mereka selesaikan gitu. Kemudian mereka juga sudah menyampaikan hasil diskusinya itu dengan ya karena memang waktunya sempat terbuang sedikit jadi ya
alhamdulillah tetap berjalan dengan optimal gitu. Kegiatan penutup juga sudah disampaikan dengan baik. Ibu, rencana ke depan tindak lanjut dari pembelajaran yang kemarin, panjenengan merencanakan pembelajaran yang seperti apa untuk mengatasi hal-hal yang mungkin belum bisa terlaksana di pembelajaran kemarin? Mungkin untuk selanjutnya akan saya ini ya rencanakan di setiap komputer ini nanti sudah terakses Google Drive yang nantinya sudah saya kirimkan materi. Jadi mereka tidak perlu lagi menggunakan HP untuk membantu mereka belajar. Jadi benar-benar meninggalkan handphone dan menggunakan komputer pure gitu. Jadi ketika pembelajaran di lab itu tidak perlu lagi repot-repot menggunakan HP-nya, kemudian mengerjakannya dengan komputer, dengan laptop seperti itu. Kalau dari mengaktifkan siswa ya, untuk rencana selanjutnya mungkin ice breaking-nya akan saya berikan ketika mereka sedang mengantuk atau mereka sedang tidak fokus, seperti itu akan saya tiba-tiba berikan gitu supaya langsung terbangun lagi semangatnya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Mungkin nanti ketika pembelajaran boleh diterapkan dengan sistem yang lebih ini ya, membangkitkan semangatnya anak-anak gitu ya Ibu ya. Boleh juga dikasih ini semacam penyegaran yang mungkin mereka belum pernah dapatkan, karena kalau informatika itu kan anak-anak ini cenderung kadang mereka ada yang sudah bisa mengoperasikan komputer dengan baik, ada yang masih bingung saya harus bagaimana, harus menyalakan apa, kan seperti itu kadang juga menjadi hal-hal yang menyulitkan guru Ibu gitu ya. Bisa juga diberi PSE gitu ya, sosial emosional, mereka diajak untuk semacam meditasi gitu ya, meditasi kecil-kecilan ketika di kelas itu ya, mungkin bisa panjenengan nanti terapkan di sela-sela waktu ketika anak-anak sudah mulai kelihatan loyo, kelihatan kurang bersemangat, mungkin seperti itu ya Bu. Yang terakhir Ibu, kira-kira yang menurut panjenengan itu harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya? Kan tadi rencana tindak lanjutnya sudah, tapi hal apa yang perlu panjenengan tingkatkan lagi ke depannya gitu? Kalau dari segi pengajar ya, saya sendiri mungkin saya akan membuat kalau di informatika itu ada 2 metode, plug dan unplug. Nah, mungkin sekiranya materi yang bisa saya selesaikan dengan menggunakan unplug tanpa komputer akan saya selesaikan dan mengajari mereka secara manual tanpa menggunakan komputer. Nah, jika metodenya ini plug berarti harus menggunakan komputer, ini saya harus mengoptimalkan lagi di penggunaan teknologinya itu. Kemudian kalau dari segi peserta didiknya, saya harus melihat lagi di tingkatan soal yang saya berikan. Saya harus memperhatikan lagi kemampuan peserta didik supaya bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Luar biasa sekali Bu Luciana. Rencana tindak lanjutnya, kemudian hal-hal yang akan panjenengan perbaiki ke depannya. Saya berharap nanti panjenengan ke depan pasti jauh lebih baik lagi gitu nje. Dalam pembelajaran sudah luar biasa sekali kemarin, cuman memang kita punya ada kendala teknis itu sudah biasa gitu, sudah lumrah gitu. Terima kasih banyak Bu Luciana. Mohon maaf apabila selama kita supervisi akademik ini ada kekurangannya gitu ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.